Mereka sangat bangga memamerkan body gratisan. Nggak hanya kalangan remaja, para ibu-ibu muda nggak mau ketinggalan. Adat yang baik akan selaras dengan syariat, dan itulah yang harus diperkenalkan. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi membaca buku curhat-curhat asyik Romantika Dunia Akhwat. Langsung saja kita ke judulnya. Judulnya Perempuan Minang from aaron@yahoo.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten nih Kang Yoli, adat boleh dibilang punya dua mata pedang. Pada satu sisi, adat seringkali dekat sama klinik, malah bisa nekat menyalahi akidah terutama adat Jawa. Tapi di sisi lain, adat adalah bahasa netral guna menjaga moral. Begitu membaca ulasan Kang Yoli tentang Minang, saya jadi kagum. Insya Allah, adat Minang selaras dengan ajaran Islam yang lurus. Mencermati gadis-gadis muda yang lepas dari akarnya memang membuat sempit dada. Mereka sangat bangga memamerkan body gratisan. Gak hanya kalangan remaja, para ibu-ibu muda gak mau ketinggalan. Mulai dari ekonomi menengah, atas sampai keluarga sederhana. Udah melek mode. Mereka berlomba-lomba mengajari putri kecilnya ngobrol aurat. Yah, kehormatan perempuan dari berbagai kearifan adat entah dikemanakan. Terkadang saya terpikir untuk mengembalikan lagi kehormatan wanita lewat jalur budaya. Tapi kenyataannya Gazul Fikri lewat derasnya arus peracunan informasi global mengalahkan wibawa adat. Mode selebriti mengalahkan kebudayaan daerah yang dibangun berabad-abad. Dengan ini, saya terpikir pula bahwa metode Gazul Fikri harus dihadang secara sistematis dan memanfaatkan sebesar-besarnya era informasi. Dan perubahan yang sifatnya revolutif sangat biasa dilakukan oleh kaum menengah yang berpendidikan serta didukung habis-habisan oleh kalangan bawah. Satu lagi yang belum saya temukan nih, berhubung Kang Yoli orang Padang, apakah budaya Minang yang matrilineal memengaruhi karakter kaum perempuannya? Dan gimana pilihan aktivitas mereka? Reply message. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pemikiran saudari revolusioner banget. Jarang loh perempuan yang berani kritis. Selamat ya. Saya setuju pemakaian bahasa adat guna mengembalikan izah kaum Hawa. Adat yang baik akan selaras dengan syariat, dan itulah yang harus diperkenalkan. Kita harus jeli memilah dan memilihnya. By the way, kita bagi-bagi info yuk tentang kacamata adat masing-masing. Pada masyarakat Minangkabau, perempuan atau bundo kanduang mempunyai posisi yang lebih dibanding kaum laki-laki. Posisi mana dapat dilihat dari keutamaan
yang diberikan adat kepada mereka. Masalah keturunan ditarik dari garis ibu. Rumah tempat kediaman diutamakan bagi perempuan. Kaum Hawa dipercayakan menyimpan hasil ekonomi. Dalam kurung, umbun paruwik pegangan kunci. Dan perempuan punya hak suara dalam musyawarah. Nih, pantun Minangnya, semoga paham. Gimana baca? Bundokan duang nan gadang basah batuah. Limpapeh rumah nan gadang. Sumarak dalam nagari hiasan di dalam kampuang. Aduh, nggak bisa baca. Umbun puro pagangan kunci. Kok hiduik tampek banasa. Jiko mati tampek baniat. Kapai tampek batanyo. Kak pulang tampek babarito. Kak unduang katana suci. Kapayuang panji ka sarugo. Rada-rada belepotan ya bacanya, dimaklum. Bundo kandung yang agung bertuah menjadi limpapeh, dalam kurung kupu-kupu kecil, artinya hiasan indah. Di rumah gadang, semarak dalam nagari, perhiasan di dalam kampung. Umbun pura pegangan kunci, ketika hidup tempat bernazar, kalau meninggal tempat berniat, tempat bertanya sewaktu akan pergi, tempat menyampaikan berita ketika sudah kembali, untuk menjadi pelindung dari terik matahari ketika pergi ke tanah suci, dalam kurung Mekah dan Madinah, sebagai payung menuju surga. Istilah umbun puro pegangan kunci menunjukkan bahwa bundo kanduang berfungsi sebagai pemegang kunci atau pemelihara harta pusaka. Oleh karenanya, perempuan Minangkabau diberi hak memelihara harta pusaka agar warisan leluhur tersebut enggak digunakan menurut kemauannya sendiri. Dan mama atau saudara laki-laki ibu mempunyai hak pengawasan. Secara adat Minangkabau, perempuan yang dihormati di dalam rumah gadang atau rumah adat disebut bundo kanduang. Istilah ini juga digunakan untuk istri kepala suku atau datuk dan terhadap perempuan yang dipandang sebagai pemimpin dalam masyarakat. Dengan istilah tersebut, seorang perempuan memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat. Bundo kanduang memiliki peran yang menentukan dalam pelestarian budaya. Bahkan boleh dikatakan dia menjadi tempat bertanya para nenek, mama atau kaum laki-laki di Minangkabau. Sebagai pelestarian budaya, mereka memainkan peranannya dalam dua kelompok. Pertama, peran di rumah gadang atau rumah adat, baik dalam bentuk tradisional lama maupun setelah terjadi perubahan dewasa ini. Kedua, peran yang dimainkannya pada upacara-upacara adat, di mana upacara dipandang sebagai salah satu bentuk aktualisasi budaya. Upacara yang dikemukakan di sini adalah upacara-upacara penting dalam kehidupan, yakni perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, kematian dan segala segi yang bertalian dengannya, dan upacara Batagak Pangulu sebagai perhelatan guna mengangkat pemimpin adat. Bentuk
kekerabatan yang gak berubah sampai saat ini adalah konsep matrilineal yang menarik garis keturunan dari ibu. Sekalipun telah terjadi perkawinan campuran antar berbagai etnis di rantau, namun perempuan Minangkabau masih mengikuti sistem tersebut. Tentu aja, budaya matrilineal memengaruhi karakter perempuan Minang. Komitmen adat yang kuat pada perempuan berpengaruh pada sikap mereka. Perempuan Minang lebih berani mengeluarkan isi hati dan secara umum nggak nerimo begitu aja, alias berani menuntut hak-haknya. Imbas positifnya, perempuan Minang lebih memiliki ruang gerak pada wilayah publik. Sebab secara budaya, sejak dahulu mereka memang diberi kesempatan. Sejauh ini belum ada masalah berarti dengan aktivitas mereka. Selama enggak menabrak norma-norma kesopanan dan kepatuhan dan kepatutan. Perempuan Minang menjelajah dinamis pada berbagai lapangan kegiatan. Sayangnya, banyak juga perempuan Minang yang merendahkan diri sendiri demi kemajuan yang semu. Pakaian yang serba ketat dan umbar pusar berkeliaran di mana-mana. Jauh banget dari yang diajarkan agama dan yang ditanamkan adat. Budaya pergaulan yang mulai permisif, bebas seperti makhluk tanpa norma aja. Mereka adalah noda-noda hitam yang mencederai kesucian budaya Minang yang religius. Syukurlah pemerintah daerah sudah mewajibkan pakaian menutup aurat, terutama sebagai seragam sekolah. Untuk sementara hasilnya cukup baik, walaupun masih banyak yang lepas jilbab seusai jam belajar. Namun, setidaknya para remaja sudah tahu dan paham tentang menutup aurat. Hati-hati kalau ke ranah Minang. Di sini lagi berlangsung perang dahsyat. What? Iya, perang terhadap kemungkaran demi tegaknya ajaran syariat. Program memerangi budaya merusak dan kembali kepada adat terus ditingkatkan, terutama dalam rangka memelihara harkat dan martabat kaum perempuan. Ada program Babalia Kak Surau atau kembali ke surau. Maksudnya kembali pada pendidikan religius ala surau, dan program Babalia Kanagari, yaitu kembali menerapkan kehidupan nagari yang kuat memegang adat dan agama. Masih banyak program lain yang dikampanyekan, tapi nggak akan berdaya atau berhasil guna bila tanpa peran serta dan sokongan penuh masyarakat Minang itu sendiri. Alhamdulillah, itikat baik ini terus menguat dan semakin meningkat kesadarannya. Mudah-mudahan masa selanjutnya terus mengalami peningkatan dalam kesadaran beragama, terutama kalangan Hawa. Saya lagi happy nih. Kesadaran untuk kukuh sama adat dan agama semakin menunjuk titik cerah belakangan ini. Doakan ya, ranah Minang kembali terang benderang diliputi cahaya ilahi. Syukron jazilah.